Halo sahabat belajar, bertemu lagi dengan saya Hartono dalam guruvirtual.id. Pada video kali ini kita melanjutkan tipe data yang sebelumnya yaitu string. Video ini akan membahas tentang integer, apa itu integer dan bisa dilakukan apa saja dari tipe data ini. Mari kita saksikan video berikut ini. Pada video ini kita akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya, yaitu terkait dengan tipe-tipe data umum di bahasa pemrograman Python. Video sebelumnya telah membahas tentang string, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang integer. Integer sendiri adalah bilangan bulat ya. Jadi bisa positif, bisa negatif. Kita langsung ambil saja contohnya. Di sini ada variabel umur, kemudian ada angka 25 dan variabel jumlah barang dengan angka 100. Dan ini 25 dan 100 adalah tipe data integer atau angka atau bilangan bulat kita menyebutnya. Kita coba running saja, tidak ada output ya. Kemudian, apa sih keunggulan dari integer ketika kita menggunakan integer di Python? Jadi, kita bisa menggunakan data integer untuk melakukan operasi matematika dasar. Misalnya, seperti yang ada di layar, di sini ada beberapa operator matematika, yaitu penambahan atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan sebelumnya kita lihat dulu bahwa di sini ada variabel A dengan nilai 10 dan variabel B dengan nilai 5. Berbeda dengan tipe data string yang ketika kita ingin menulisnya itu diawali dan diakhiri tanda petik. Untuk menulis atau mendeklarasikan data integer atau tipe data integer, kita cukup langsung menuliskan angka atau bilangan yang kita inginkan. Dan apabila sudah seperti ini, kita bisa langsung melakukan operasi aritmatika. Jadi kita seperti membuat kalkulator. Misalnya saya ingin menampilkan isi dari penjumlahan, lalu isi dari pengurangan, kemudian isi dari perkalian, lalu isi dari pembagian. Jika kita lihat di sini, untuk melakukan penambahan, mungkin kita sudah memahami ya sahabat belajar. Lalu di sini ada kurang, jadi dengan simbol plus untuk penjumlahan, simbol kurang untuk melakukan pengurangan. Lalu untuk perkalian, biasanya kita menggunakan simbol X. Di bahasa pemrograman Python, kita menggunakan tanda bintang untuk melakukan perkalian. Dan untuk melakukan pembagian, kita menggunakan tanda garis miring. Lalu kita coba running saja. Hasilnya ini ya, hasil penjumlahan 10 tambah 5, A tambah B adalah 15. 10 kurang 5, karena A adalah 10, B adalah 5, adalah 5. Lalu 10 dikali 5 sama dengan 50, dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Ini menjadi tipe data float ya, menjadi pecahan. 2,0 kalau kita di Indonesia. Tetapi di Python tertulisnya menggunakan titik. Jadi seperti itu ya. Caranya sangat mudah sekali terkait dengan tipe data integer, karena kalau kita lihat dari sintaksnya atau dari kodenya, ini tidak terlalu rumit. Tidak perlu diawali dengan tanda petik 1, tanda petik 2, atau tanda petik 3. Langsung kita tuliskan angkanya saja. Lalu bagaimana dengan fungsi-fungsi yang lain di tipe data integer? Jika kita menggunakan tanda bintangnya 1 kali, dia akan bermakna perkalian. Dan apabila kita menggunakannya 2 kali, dia akan bermakna pemangkatan ya, pangkat. Misalnya kita coba running saja, print dari kuadrat. Kita coba running. 4 pangkat 2 adalah 16. Misalkan kita ubah menjadi 5, maka dia menjadi 25. Jadi untuk membuat kuadrat atau pangkat ya, kita bisa menggunakan tanda bintang 2. Jadi sangat mudah sekali ketika kita ingin melakukan operasi-operasi matematika yang dasar menggunakan tipe data integer. Berikutnya, untuk melakukan konversi tipe data, misalnya kita ingin dari string menjadi sebuah angka atau menjadi integer, kita coba printkan saja. Kita bisa mengubah tipe data string yang di dalamnya adalah angka dengan memanggil keyword atau function in ya. In sendiri adalah kependekan dari integer. Lalu ketika kita running, dia hasilnya 1, 2, 3. Karena ketika kita memasukkan seperti ini saya ambil contoh ya, teks angka 2 dan 1. Nilainya misalkan adalah 456. Lalu ketika kita lakukan penjumlahan kedua angka ini tanpa kita melakukan konversi, teks angka 1 ditambah teks angka 2. Ketika kita melakukan penjumlahan sedangkan tipe datanya adalah string, maka yang terjadi adalah sebagai berikut. Dia menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentunya ini bukan hal yang kita inginkan, karena seharusnya yang kita inginkan adalah total dari penambahan 123 atau 123 ditambah 456. Maka kita memerlukan
keyword atau function yang tadi, yaitu int. Dan kita jadikan teks angka 1 dan teks angka 2 itu sebagai argumen. Sehingga nanti nilainya atau tipe datanya berubah menjadi integer. Lalu setelah kita buat seperti ini ya, int, kemudian kita running, nilainya adalah 579. Maka seperti itu ya, kita pernah belajar tipe data string, di mana ketika tipe data string itu digabungkan atau dijumlahkan, maka dia jadinya menjadi bersampingan atau berdampingan. Sedangkan ketika kita menggunakan tipe data integer, nanti dia menjadi sebuah penjumlahan atau hasil dari penjumlahan kedua bilangan tersebut. Ini saya kembalikan dulu seperti awalnya. Oke, sahabat belajar, ini adalah fungsi ketika kita ingin mengkonversikan tipe data string menjadi tipe data integer. Oke, begitu saja sahabat belajar. Pada video berikutnya kita akan belajar tipe data berikutnya, yaitu float, dan akan kita bahas pada video tersendiri. Baiklah sahabat belajar, tadi kita sudah mempraktikkan bagaimana cara melakukan operator atau operasi matematika dasar menggunakan tipe data integer pada bahasa pemrograman Python. Saya Hartono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam semangat dari kami, guruvirtual.id.